Bacalah Al-Quran dengan baik dan benar. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim, al-mu'min yaqra'ul Qur'an, orang-orang mukmin, orang-orang beriman yang membaca Al-Quran, kal utrujah, seperti buah utrujah, ta'muha tayyib wa ruhuha tayyib, rihuha tayyib wa ta'muha tayyib, baunya harum dan rasanya lezat. Al-mu'min la yaqra'ul Qur'an kat-tamrah, orang-orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti kurma. La rihalaha, tidak ada baunya. Wa ta'muha hulwun, tetapi rasanya manis. Al-munafiq yaqra'ul Qur'an, orang-orang yang munafik yang membaca Al-Quran, karraihanah, seperti ar-raihanah. La rihalaha wa ta'muha murrun, tidak ada rasanya, tidak ada aromanya, dan rasanya pahit. Al-munafiq la yaqra'ul Qur'an, orang-orang yang munafik yang tidak membaca Al-Quran, laisa laha rih wa ta'muha murrun, tidak ada aroma dan rasanya pahit. Jadi di sini ada perbedaan orang-orang mukmin yang membaca Al-Quran dan orang-orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran itu dalam kebaikan. Tetapi yang paling baik adalah orang-orang mukmin yang membaca Al-Quran. Jamaah Al-Quran Reading Society yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai keutamaan orang-orang yang mengkaji dan mengamalkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Fatir, surat ke-35 ayat 29 sampai 30. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan menafkahkan sebagian rizkinya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Liwaffiyahum ujurahum, demikian itu agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan pahala mereka, wa yazidahum min fadlih, dan menambahkan karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Kemudian berikutnya keutamaan tentang orang yang membaca dan mengkaji Al-Quran akan dicukupi kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang disibukkan dengan mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran dan mengamalkannya, lalu menyebut namaku, sehingga tidak sempat meminta kepadaku, maka aku akan berikan kepadanya sebaik-baik pemberian yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Keutamaan kalamullah, kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Keutamaan yang berikutnya adalah keberkahan dari membaca dan mengkaji Al-Quran juga akan dirasakan oleh kedua orang tua. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud
dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, Allah subhanahu wa ta'ala akan memakaikan pada kedua orang tuanya mahkota di hari kiamat. Mahkota yang sinarnya lebih bagus daripada sinar matahari di rumah-rumah di dunia. Maka bagaimana tanggapanmu terhadap orang-orang yang mengamalkan Al-Quran ini? Jamaah Al-Quran Reading Society yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, keutamaan mengkaji dan membaca Al-Quran. Dengan membaca dan mengkaji Al-Quran, hati akan dipenuhi oleh rasa aman, nyaman, dan damai. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bacalah Al-Quran, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyiksa hati orang-orang yang membaca Al-Quran. Dan sesungguhnya Al-Quran ini adalah jamuan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang masuk di dalamnya, dia pun aman. Dan siapapun mencintai Al-Quran, maka berilah kabar gembira kepadanya. Jamaah Al-Quran Reading Society Universitas Indonesia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.